Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan boleh memberkati hidup kita sampai saat ini. Mari kita datang kepadanya dengan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Engkau boleh berkati kami, Engkau juga boleh menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Matius 9 ayat 27 sampai yang ke-31. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop yang barusan kita baca ini, kita menemukan bahwa satu kali di dalam pelayanannya, Yesus berjumpa dengan dua orang buta. Ya, seperti biasa, mereka menjumpai Yesus dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan menariknya dari bagian ini Yesus memperhatikan hal ini ya. Jadi Yesus melihat, memperhatikan hal ini. Di mana dikatakan di sini setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, ini wujud perhatian daripada Tuhan, dan dia bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu pertanyaan yang menarik ya untuk setiap kita ketika kita datang kepada Dia. Waktu saudara berdoa, waktu saudara berserah diri kepada Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukannya? Apakah ketika kita berdoa, apakah ketika kita memohon kepada Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukannya? Mungkin kita bisa berkata, "Ya, kami percaya." Oke, ketika saudara berkata kami percaya, apakah kita sudah sungguh-sungguh benar mempercayakan hidup kita juga kepada Tuhan? Ketika kita percaya kepada Tuhan, selain kita mempercayai Tuhan di dalam hidup kita, kita juga harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dan memimpin kehidupan kita. Nah, seringkali yang terjadi ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, seolah-olah kita mempercayakannya, tetapi kita masih memikirkan dan itu menjadikan beban di dalam hidup kita. Dalam sebuah contoh, begitu ya, satu kali ada seorang bapak-bapak begitu ya mencari kayu di kebun. Karena tempatnya jauh, seperti biasa dia akan memanggulnya. Hingga satu kali ada seorang sahabatnya lewat membawa sebuah kendaraan begitu ya. Terus ditawarkan, mau kemana? Biasalah mau pulang." "Oke, kalau begitu naik saja kendaraanku." Jadi akhirnya karena ini bak terbuka, si bapak ini duduk di belakang begitu. Tapi sampainya di tempat, bapak ini kelelahan.
Kenapa saudara kok bapak ini tetap kelelahan padahal dia sudah naik mobil begitu ya. Nah ternyata si bapak ini waktu dia naik mobil dia tidak meletakkan kayu yang tadi dibawa itu di mobil itu. Tetapi tetap dibawa di pundaknya. Sehingga walaupun dia naik kendaraan dia tetap mengalami kelelahan. Terkadang di dalam kehidupan kita juga demikian. Satu sisi kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi hal itu masih ada di dalam pundak kita. Kita tidak bisa menyerahkan secara total. Nah ini yang seringkali kenapa hidup kita terus memiliki beban itu saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan, apakah kita bisa berserah total kepada Dia? Sehingga pertanyaan ini pun diajukan kepada kedua orang buta itu, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, apakah Bapak Ibu juga sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mempercayakan apa yang engkau percayakan itu kepadanya? Jika engkau percaya kepadanya dan mempercayakannya, percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Dan kemudian si orang buta ini berkata, ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bukankah demikian juga yang kita rindukan di dalam hidup kita? Ketika kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan, akan jadi seturut dengan iman kita. Mari saudara, ketika engkau menyerahkan pergumulanmu, masalahmu, apapun itu kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk melakukannya. Dan ketika engkau percaya, jadilah menurut imanmu. Nah mari saudara, kita beriman, berserah diri kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang hari ini engkau hadapi, apapun masalah yang sedang engkau jalani, ketika engkau mempercayakannya kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan tolong. Angkat tanganmu dan Tuhan akan turunkan tangannya menolong setiap kita. Yang terakhir, ketika orang itu sembuh, bisa melihat Yesus berpesan, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Pesannya jangan sampai orang lain tahu. Tetapi apa yang terjadi? Tapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sukacita, kebahagiaan tidak dapat membendung mereka untuk tidak berkata-kata. Ketika saudara nanti sudah dijawab pergumulannya, ketika saudara nanti sudah mengalami apa yang saudara rindukan, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita akan menahan begitu ya? Dua orang buta ini tak dapat menahannya, sehingga dia menceritakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kita ketika Tuhan sudah menolong kita? Apa yang saudara lakukan? Dan apa yang saudara kerjakan? Apakah saudara memuliakannya, membagikannya, men-sharingkannya bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara? Mari kita responi setiap karya Tuhan dan kita percaya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami ketika kami datang kepadamu, kami berdoa, kami berserah, ajar kami juga menyerahkan diri kami kepadamu dan kiranya Engkau juga yang memimpin kami. Kami sadar ada banyak hal yang seringkali kami masih ragu, bahkan masih menanggung semuanya itu di dalam kehidupan kami ketika kami sudah berserah dan mempercayakan kepadamu. Ampuni kami, tolong kami, ajar kami. Ketika kami berserah, kami juga mau menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh-Mu. Dan kiranya kami terus percaya akan kasih setiamu di dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat, setiap umat-Mu dimanapun berada. Ketika kami berserah diri kepadamu, ajar kami percaya dan mempercayakan diri kami kepadamu. Dan kami serahkan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Dan kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami berdoa kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita dan memampukan kita untuk kita boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.